Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Aku Nazana Fena Indri. Aku Iksan Fatur Rahman. Aku Alif Alam Pertama. Aku Bintang Ramadan Indonesia. Aku Farezi Ghazali Fari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk artikel yang berjudul Dinamika Middle Income Trap dalam Pembangunan Negara Berkembang. Jadi jangan lupa saksikan video ini ya. Nah, artikel ini akan membahas tentang fenomena Middle Income Trap atau MIT sebagai tantangan utama bagi negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk menganalisis faktor penyebab, dampak, serta strategi keluar dari MIT di Indonesia dan Malaysia. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer, lemahnya inovasi, dan kurangnya diversifikasi industri menjadi penyebab utama MIT. Reformasi struktural, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan investasi riset merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Jadi, middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara sudah berhasil naik dari negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah, namun mereka tertahan dan tidak bisa naik menjadi negara maju. Biasanya ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang awalnya cepat, lalu kemudian melambat. Dan itu penyebab utamanya juga karena inovasi mereka yang lemah, ketergantungan pada ekspor bahan mentah atau industri yang berupa murah, dan juga daya saing mereka yang menurun. Banyak negara berkembang gagal menjadi negara maju karena mereka terlalu bergantung dengan komoditas, tidak punya inovasi kuat, kualitas SDM-nya masih belum optimal. Ketika upah naik, tapi struktur ekonominya tidak berubah, produktivitas menurun, dan negara semakin sulit naik kelas. Disinilah middle income trap terjadi. Fenomena middle income trap ini juga dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Ya, contohnya ada di Indonesia dan Malaysia. Mereka masih terjebak di level pendapatan menengah. Untuk mengejar pembangunan jangka panjang dan keluar dari middle income trap, pertumbuhan saja tidak cukup. Negara juga harus memastikan pembangunan yang inklusif, berkualitas, dan merata agar ketimpangan tidak meningkat. Ketimpangan sendiri bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu berbagai masalah sosial. Middle income trap menjadi masalah besar bagi negara-negara Asia Tenggara, dan di dalam penelitian ini kami ingin menjelaskan apa faktor penyebab middle income trap, lalu bagaimana middle income trap mempengaruhi pembangunan, serta bagaimana struktur ekonomi global dan faktor dalam negeri menyebabkan negara seperti Indonesia dan Malaysia mengalami jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Untuk memahami fenomena ini, kita bisa melihatnya dari 3 teori pembangunan utama. Pertama yaitu teori modernisasi. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan bergerak melalui tahapan dari tradisional menuju modern. Namun banyak negara berhenti di tahap menengah karena gagal melakukan transformasi struktural, terutama dalam inovasi, teknologi, dan kualitas kelembagaan. Jadi, pertumbuhan awal ada tapi tidak berubah menjadi ekonomi berbasis inovasi. Yang kedua itu adalah teori ketergantungan. Teori ini menyoroti hubungan tidak seimbang antara negara maju dan berkembang. Negara berkembang sering bergantung pada ekspor bahan mentah, investasi asing, dan teknologi impor. Ketergantungan ini membuat ekonomi sulit mandiri, sulit berinovasi, dan akhirnya terjebak dalam MIT karena struktur ekonomi tidak berkembang ke industri bernilai tambah tinggi. Yang ketiga yaitu teori sistem dunia. Menurut Wallstein, dunia terbagi menjadi core, semi-periperi, dan periperi. Negara-negara menengah seperti Indonesia atau Malaysia berada di posisi semi-periperi, yang sulit naik karena sistem global mengunci hierarki melalui kontrol teknologi, investasi, dan perdagangan. Jadi kesimpulan dari kerangka teoritis ini adalah MIT terjadi bukan hanya karena masalah internal, tetapi juga karena posisi negara dalam sistem global. Untuk keluar dari MIT, negara perlu memperkuat inovasi melalui reformasi struktural, mengurangi tergantungan, dan membangun ekonomi yang lebih mandiri serta berdaya saing dalam nilai global. Sekarang kita masuk ke dalam faktor yang menyebabkan suatu negara ya dapat terjebak ke dalam middle income trap.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan satu negara terjebak dalam sistem ini adalah struktur ekonomi mereka yang tidak terdiversifikasi. Banyak negara berkembang masih menggantungkan perekonomian mereka pada sektor tertentu, terutama pada ekspor bahan mentah dan industri teknologi rendah. Ketergantungan ini menghasilkan nilai tambah yang terbatas dan membuat perekonomian mereka sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika bahan mentah turun, pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat karena tidak ada sektor lain yang cukup kuat untuk menopang perekonomian nasional. Kondisi ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menyulitkan negara untuk naik kelas ke negara maju. Selain itu, rendahnya produktivitas dan inovasi menjadi faktor yang penting. Negara yang terjebak di dalam middle income trap pada umumnya belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi mereka. Pembangunan ekonomi masih bertumpu pada tenaga kerja murah, bukan pada peningkatan keterampilan, riset, dan inovasi. Akibatnya, tenaga kerja tidak bisa berkembang secara optimal dan tidak mampu menghasilkan produk atau teknologi berdaya saing tinggi. Tanpa inovasi, negara tersebut hanya berperan sebagai konsumen atau pasar bagi negara maju, bukan sebagai produsen yang mampu bersaing ke dalam pasar global. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketimpangan sosial dan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi seringkali terkonsentrasi pada wilayah perkotaan besar, sementara daerah-daerah pedesaan mereka cenderung tertinggal dalam hal infrastruktur, pendidikan, maupun akses ekonomi. Kesenjangan ini menyebabkan daya beli masyarakat di daerah yang tertinggal tersebut lebih rendah, sehingga konsumsi domestik yang menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak bisa berkembang secara maksimal. Selain itu, arus migrasi tenaga kerja kota-kota besar membuat daerah lain kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga potensi ekonomi nasional tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Faktor berikutnya adalah keterbatasan informasi institusional. Birokrasi yang berbelit, tumpang tindih perizinan, serta tingginya tingkat korupsi dapat menghambat efektivitas ekonomi dan menurunkan efisiensi pasar. Di sisi lain, kebijakan fiskal di beberapa negara lebih banyak digunakan untuk subsidi konsumtif jangka pendek daripada investasi jangka panjang seperti pendidikan, riset, dan pembangunan infrastruktur. Padahal, investasi jangka panjang tersebut sangat mendorong transisi dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah menuju ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy. Dan faktor penyebab terakhir adalah ketergantungan yang terlalu besar pada modal asing, khususnya investasi asing langsung atau FDI yang menjadi penghambat. Meskipun FDI dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, keuntungan dari investasi tersebut seringkali mengalir kembali ke negara asal investor. Jika tidak diimbangi dengan penguatan sektor domestik dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, akumulasi modal dalam negeri akan tetap terbatas. Hal ini menyebabkan ketahanan ekonomi nasional lemah dan negara akan terus bergantung pada modal asing, sehingga sulit untuk keluar dari jebakan middle income trap ini. Middle income trap ini juga berdampak pada pemulihan internasional, yakni dia tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik saja, tapi juga pada perekonomian dan pembangunan global. Karena melambatnya pertumbuhan ekonomi ini, suatu negara dapat menjadi berentan terhadap goncangan perekonomian global. Mereka tidak dapat mempertahankan perekonomiannya karena gejolak perekonomian global itu bisa berubah kapan saja. Negara maju dapat bertahan dari goncangan ekonomi karena mereka memiliki perekonomian domestik yang kuat, berbeda dengan negara berkembang yang memiliki perekonomian domestik yang lemah sehingga rentan terhadap krisis global karena lemahnya perekonomian itu. Hal ini dapat terjadi karena produktivitas dan inovasi yang tidak berkembang pada negara berkembang, sehingga kemampuan bersaing mereka di pasar global itu menurun. Kemudian akibatnya negara tersebut tidak mampu memproduksi suatu barang di pasar global dan hanya mengandalkan kepada sektor ekspor yang tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan penurunan daya saing. Penurunan daya saing ini menyebabkan negara tersebut kesulitan dalam mengundang investasi asing yang dapat meningkatkan teknologi canggih mereka, sehingga mereka tetap berada di posisi yang itu-itu saja, sehingga mereka semakin lemah di rantai nilai global. Yang mana jika ini dibiarkan dalam jangka panjang, ini dapat memperburuk keadaan ekonomi negara berkembang di kancah internasional. Dampak yang kedua adalah ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang yang jauh. Negara maju terus memperkuat perekonomiannya melalui berbagai riset dan inovasi yang dikembangkannya, sehingga mampu bersaing di pasar global. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang cenderung stagnan di posisinya dan menyebabkan ketimpangan yang semakin jauh. Ketimpangan ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik dan sosial.
karena memperbesar ketergantungan negara berkembang terhadap bantuan dan investasi asing. Dan dampak yang terakhir ada middle income trap ini juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama poin ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan ini akan mempersulit terwujudnya target-target yang lebih ditetapkan. Kondisi ini memperlemah fondasi ekonomi nasional karena sektor industri tidak berkembang dan produktivitas tenaga kerja tidak meningkat secara signifikan. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin tinggi, sementara pekerjaan yang seringkali tersedia menjamin upah layak yang minimum dan keamanan kerja yang kurang memadai. Hal ini bertentangan dengan semangat SDGs yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kelayakan kualitas hidup seluruh lapis masyarakat. Kemudian kita masuk kepada studi kasus dari middle income trap yang dimana kita mengambil fokus kepada Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Jadi Malaysia ini menjadi salah satu negara yang paling awal menunjukkan tanda-tanda middle income trap di kawasan Asia Tenggara. Jadi pada tahun 80-an sampai 90-an, Malaysia itu menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat strategi industrialisasi berbasis ekspor dan investasi teknologi yang kemudian menjadikan Malaysia itu mempunyai salah satu pusat manufaktur yang paling penting lah di Asia Tenggara. Namun sejak awal tahun 2000-an laju pertumbuhan ekonominya itu melambat dan sedikit stagnan di sekitar 4-5% per tahun. Jadi ibaratnya stagnan kalau sekitar 4-5% per tahun itu cukup besar ya teman-teman. Kemudian penyebab utama dari stagnan itu sendiri adalah minimnya kemampuan mereka untuk berinovasi secara domestik. Nah kemudian lanjut lagi di Thailand. Jadi di Thailand ini situasi yang tidak jauh berbeda, di mana negara ini tuh sempat dijuluki macan Asia pada tahun 80-an akhir berkat pertumbuhan industrinya yang strategis dan pesat. Namun setelah krisis dari finansial Asia pada tahun 1997, Thailand ini pun tidak sekuat seperti sebelumnya tingkat perekonomiannya. Nah, ini yang dinamakan jadi krisis Asia 1997 itu dampaknya benar-benar besar karena yang salah satu yang paling besar terdampak itu adalah Thailand. Jadi di sini tuh produktivitas tenaga kerja dan investasi Thailand itu tuh cukup menurun drastis karena faktor ekonomi, instabilitas politik yang berulang, dan kudeta-kudeta militer dan politik yang sedang terjadi dalam negara mereka tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Indonesia. Indonesia ini menghadirkan contoh lain nih, teman-teman, dari middle income trap ini, di mana contoh dari Indonesia ini tuh lebih kompleks. Jadi sebagai negara dengan jumlah penduduk paling besar di Asia Tenggara, Indonesia ini tuh memiliki potensi yang paling besar untuk keluar dari jebakan middle income trap ini. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu selama 2 dekade ini sangat-sangat ibaratnya berbeda lah, bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memang cukup stabil ya sebenarnya, tapi sebagian besar itu masih ditopang oleh sektor-sektor yang itu-itu aja. Jadi ketika sektor yang menopang ini tuh down atau lagi ibaratnya lagi turun, nah sektor yang lain itu tidak bisa membackup karena memang yang sektor-sektor unggulan tadi itu hanya sekian persen dari seluruh sektor yang ada di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan teori modernisasi, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi jika belum disertai oleh perubahan sosial dan SDM yang baik, itu tidak akan menghasilkan apa yang maksimal gitu. Jadi kita juga perlu meninjau dari industri-industri modern dan juga sektor-sektor primer yang ada di dalam ekonomi, contohnya juga kepada SDM-SDM yang ada di wilayah negara tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan strategi keluar dari middle income trap ini. Jadi, negara-negara yang terjebak dalam middle income trap ini itu dapat mengatasi permasalahan mereka itu sebenarnya. Salah satunya itu adalah fokus pada peningkatan pendidikan yang berkualitas. Jadi, ibaratnya kalau pendidikan sudah berkualitas, pasti SDM-nya juga akan meningkat kualitasnya. Nah, jadi dasar sebagai fondasi dari suatu negara itu tentu saja di SDM mereka. Jadi, apabila SDM mereka itu sudah dibekali oleh kualitas pelajaran dan pengajaran yang baik, itu akan berdampak kepada diri mereka sendiri. Nah, selain itu sebuah negara itu juga perlu melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak ketergantungan terhadap satu sektor. Seperti yang tadi aku bilang, Indonesia itu bergantung kepada beberapa sektor saja, padahal mereka itu punya nih contoh ada 10 sektor, tapi yang unggul itu hanya 3 sektor. Jadi ketika yang lainnya itu lagi turun, nah sektor yang lain itu tidak bisa membackup. Nah, ini yang harus diatasi, teman-teman. Jadi kita harus mengembangkan menyamaratakan seluruh sektor yang ada. Kemudian hal yang terpenting itu dengan melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan juga nilai tambah hingga mampu menggerakkan perekonomian dari suatu negara itu sendiri.
Nah, negara-negara yang berhasil mendorong investasi itu didukung oleh inovasi-inovasi dari peluang yang mereka dapatkan dan juga dari SDM yang ada di negara tersebut. Negara itu juga harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi kayak seluruh lapisan masyarakat itu merasakan manfaat dari perekonomian suatu negara itu sendiri. Nah, negara itu juga dapat membuat kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan, yang lebih mendukung, yang lebih positif untuk kedepannya, dan juga perbaikan infrastruktur itu juga menjadi salah satu strategi yang tepat untuk keluar dari middle income trap ini. Nah, ada strategi terakhir yaitu penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan untuk orang-orang mendirikan usaha gitu. Jadi ini tuh kayak ease of doing business. Nah, terus ada juga hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta kerjasama dengan berbagai pelaku industri global dan juga nasional agar negara-negara berkembang itu dapat lebih terlihat dan bisa berkolaborasi dengan negara-negara yang tingkat ekonominya itu ada di atasnya. Begitu teman-teman. Jadi untuk strategi untuk keluar dari middle income trap itu ada 7 seperti yang tadi aku sebutkan. Sekian dari aku untuk materi dari strategi keluar dari middle income trap. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua yang sudah dibahas oleh teman-teman saya itu adalah fenomena middle income trap atau MIT terjadi ketika negara berkembang gagal naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi akibat lemahnya inovasi, ketergantungan pada sektor berproduktivitas rendah, serta institusi dan kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi. Fenomena ini dialami banyak negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang pertumbuhan ekonominya sempat pesat namun kemudian melambat karena kurangnya diversifikasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. MIT berdampak luas terhadap pembangunan internasional, seperti menurunnya daya saing global, meningkatnya ketimpangan antara negara maju dan berkembang, serta terhambatnya pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Untuk keluar dari jebakan ini, negara perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi, memperkuat sektor industri berteknologi tinggi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan pertumbuhan yang inklusif dan merata. Dengan strategi tersebut, negara berkembang dapat membangun ekonomi berbasis pengetahuan, produktivitas tinggi sehingga mampu keluar dari middle income trap menuju pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Semoga bisa dipahami ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.